setiap manusia, mendambakan ketenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan ini. Bagi mereka yang ingin memperbaiki dan mengubah jalan kehidupannya menuju kehidupan yang menyenangkan, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wisata Hati hadir memberikan pencerahan, motivasi, optimisme, harapan, sekaligus renungan tentang kehidupan bersama Ustadz Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang yang mau bersedekah kemudian dia jaga dirinya, wa saddaqa bil husna, kemudian dia benerin janji Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan jalan-jalan buat dia. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Sedekah itu sebenarnya sudah diganti sama Allah jauh sebelum tangan kita bergerak, alias ketika ia masih berupa niat. Hanya saja ketika kita ingin penggantiannya yang sesuai dengan yang kita inginkan, ya tentunya kita mesti bersabar lagi. Nah, ini hadiah dari Om dan Tante buat Imam. Wah, Imam sudah dapat. Tenang, Mam. Alhamdulillah.
Temukan amalan-amalan yang bisa membuat kita gampang bayar hutang, gampang dapat jodoh, gampang dapat anak keturunan, kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, hal-hal yang bisa membuat hidup kita menjadi tersenyum kembali. Bersama saya, Yusuf Mansur, di kuliah online, hanya di wisatahati.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kajian kuliah wisata hati yang dimuliakan Allah dan kawan-kawan PPA. Kadang kita manusia tidak lepas dari hajat dan keinginan, ya. Ada saja keinginan kita yang kadang ada yang bisa terjangkau dengan mudahnya karena barangkali kita lagi jago, lagi ada, lagi punya. Tapi ada juga yang tidak terjangkau, atau terjangkau tapi lama, seperti yang selama ini kita suka lakukan, yaitu dengan cara misalkan menabung. Pada kali ini pemirsa, kita akan belajar bagaimana ketika kita punya hajat, kita bisa dapat dengan cepat itu hajat yang kita inginkan dengan kekuatan bersedekah. Saya ingin bertanya dulu pada bapak dan ibu semua, ya, kalau di pepatah menabung dari kita kecil sampai sekarang, pepatahnya gimana? Hemat maka kaya, terus sedikit demi sedikit gitu ya, lama-lama jadi bukit. Ada yang nggak jadi nih bukitnya, sedikit demi sedikit habis juga gitu kan, ada. Nah, kalau di pepatah sedekah ini mengagumkan nih. Di pepatah sedekah, sedikit demi sedikit, di sininya langsung jadi bukit. Ya, tidak pakai lama. Ada sih cara cepat juga, bukan dengan cara sedekah, yaitu apa coba? Ngutang. Iya kan? Kita kredit gitu. Cepat dapatnya enggak? Cepat. Tapi kata siapa? Sebenarnya makin lama dapatnya. Masa bayarnya, masa paymentnya itu makin panjang. Kalau tadinya 4 bulan jadi 5-6 bulan. Karena ada bagi hasil atau bunga yang harus kita bayar. Di tahun 80-an ya, ada seorang anak yang dia tinggal sama dia punya nenek. Lalu dia ngadu sama neneknya, kepengen mainan seharga 14.000. Nah, ini mirip seperti kita ini, pengen rumah, pengen mobil, pengen pergi haji gitu kan. Ditanya nih sama neneknya, bener pengen tuh mainan? Seperti kita bertanya sama kita juga, bener lo pengen kawin? Bener lo pengen punya anak? Bener lo pengen pergi haji? Bener lo pengen begini dan begitu? Nah, si anak menjawab, bener Mi. Ini anak manggilnya Umi ke neneknya. Maksud hati dia bilang ke uminya supaya apa coba? Supaya dibeliin. Ternyata uminya bilang begini, Benar, lu pengen mainan itu? Iya, Mi. Kalau pengen ya lu nabung. Nabung? Iya, kalau nggak nabung duit dari mana? Ya udah deh. salah nggak nih nasihat dari neneknya nih? Kalau pengen punya mainan seharga 14.000, nabung dong. Salah nggak? Nah, benar. Dan inilah sampai sekarang kita masih mewariskan bahkan ke anak kita. Nah, kalau pengen punya apa-apa, nabung ya. Betul nggak? Kira-kira seperti itu. Si anak ini karena merasa ini benar, sami'na wa ta'na. Bismillah, dia nabung. Dia punya duit 500 sehari, punya uang jajan, lalu dia bisa tabung 100 rupiah per hari.
Kalau nih anak nabung 100 rupiah per hari untuk mainan seharga 14.000, dia perlu perjalanan waktu berapa lama? Berapa? 140 hari. Dan inilah kita, Pak. Ada si fulan, si A, ada fulan si B. Dia pengen punya motor, lalu dia nabung nih 100, begitu nyampe 1 juta, dia bawa ke showroom. Yang satu lagi nabung 1 juta juga, tapi dia tidak bawa ke showroom karena dia melakukan apa yang dilakukan sama si bocah ini. Si B melawan. Nanti kita lihat hasil akhirnya akan beda. 100 per hari kalau nabung biasa 14.000, dia butuh 140 hari. Kalau dia pengen lebih cepat bagaimana caranya? Dia double, 2 kali lipat. Iya kan? Kalau 200 per hari 70 ya, 70 hari. Kalau dia tidak nabung, di sini 28 hari. Kita lihat nih kekuatan sedekah yang mempercepat. Dan ini buat saya mengagumkan ini. Si anak nabung nih, hari itu rupanya waktu dia ngadu hari Jumat, hari dimana dia sekolah di madrasah libur. Zaman dulu Jumat libur, Minggu masuk. Dia mulailah nabung hari Sabtu. Sabtu ketemu Jumat, berapa hari nih? 7 hari. 7 hari dia nabung 100 rupiah per hari, baru dapat berapa? 700. Baru dapat 700. Kira-kira titiknya baru di sini nih. Iya. Masih jauh apa udah dekat? Banget. Jauh. Jumat kedua, ini Jumat 0 nih. Ini Jumat 0, ini Jumat pertama itu kira-kira. Dia dipanggil sama neneknya. Mam, iya Me, sini lo. Celenganmu udah dapat berapa? Baru aja 7 hari, paling-paling 700 perak. Coba bawa sini. Nenek ngomong begitu sama cucunya. Lompat gak tuh si cucu? Lompat, seneng. Kenapa dia seneng lompat? Pasti ditambahin. Berapa nih kira-kira ditambahinnya? Kalau dia emang benar-benar 700? 13.300. Tapi ternyata dia salah, Pak. Ada berapa tuh di celengan? 700 perak. Ya udah sono kamu bawa ke pasar ya. Ke pasar? Iya, ke pasar. Dapat mainan apaan gue segini? Emang siapa yang nyuruh beli mainan? Umi mah nyuruh juga duit 700 itu beliin cabai, bawang, tomat. Bingung apa bingung nih kira-kira? Bingung. Dia ngadu pengen dibeliin mainan, disuruh nabung sami'na watokna. Begitu dia udah nabung dapat 7 hari, dapat 700, malah disuruh beli cabai, tomat sama bawang. Tapi karena nih anak nih si imam ini sekolah di madrasah, nggak boleh dia ngebantah. Nggak boleh berkata aja, nggak boleh sama orang tua berkata nggak boleh. Maka sami'na watokna lagi dia. Dengan bingungnya dia jalan dah. Dia belanja tuh 700 tuh. Zaman dulu belanja nggak pakai timbangan, pakai perasaan. Ingat ya, belanja di pasar Depok namanya. Bu, beli 700 nih, cabai, tomat sama bawang dicampur. Ya, tangan kiri megang kertas tuh, ya, cabai set seraup, bawang set seraup, ditambah tomat 1-2 biji dibungkus. Nih anak bawa nih bungkusan ini ke neneknya sambil berharap neneknya mau menjelaskan kenapa jadi begini ceritanya. Dia kan nabung bukan buat beli cabai, tomat sama bawang, iya. Tapi buat apa? Buat mainan. Kenapa udah dipenaltiin? Salah, buat sini. Ya, makasih ya. Si imam kecil nih meradang nih, hatinya meradang. Ngilu dia bilang. Ketika neneknya ngiris-ngiris bawang, dia pengen teriak, itu duit gua tuh. Tapi karena dia sadar ini bukan duit dia, tapi duit neneknya, ya sudah, ikhlas sudah. Mau apa lagi?
Ya, Pak, ini filosofinya indah ini, subhanallah.